M. Rizal Fadilah menulis, kasus rempang bukti Jokowi harus dimakzulkan. Rezim Jokowi akan all out untuk mendatangkan investor khususnya dari RRC. MOU yang ditandatangani awal Agustus di Chengdu, Cina, memperkuat semangat untuk sikap tersebut. Jika gagal membuktikan kemampuan untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, maka RRC kemungkinan besar akan kecewa, dan terpaksa menekan Jokowi dengan keras. Karenanya Jokowi tidak bisa lari lagi, selain harus menjalankan perintah bos Xi Jinping. Iming-imingnya adalah, dana investasi RRC telah tersedia. Sudah menjadi tekad Jokowi untuk mewujudkan diri sebagai rezim materialistik, rezim investasi. Sayangnya rezim ini sangat terkesan di bawah kendali Cina. Ungkapan bahwa penghambat investasi akan dikejar dan dihajar, dibuktikan dengan mengejar dan menghajar Melayu di Rempang. Aparat dikerahkan untuk melaksanakan instruksi Jokowi, agar Kapolri memecat Kapolda yang tidak mengawal investasi. Kini polisi berada dalam tekanan kekuasaan. Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, berteriak keras akan membuldozer penghalang program investasi. Di sana ada Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang juga ikut-ikutan Bahlul. Menteri Sandiaga Uno membela program Rempang Eco City dengan narasi, pembangunan Rempang sebagai pusat ekonomi industri hijau. Terlihat nyata, bahwa rezim semakin parah. Melayu melawan, dan nampaknya bisa menjadi sebuah pemberontakan. Berpeluang berdampak pada psikopolitis etnik lain pribumi di berbagai daerah. Kondisi perlawanan menjadi bagai sebuah gerakan kemerdekaan melawan penjajahan. Penjajah itu bernama oligarki, yang didominasi etnis Cina dalam kendali RRC. Sadar atau tidak, Jokowi telah menjadi presiden kolaborator. Jokowi berada dalam kendali asing. Sulit untuk menghentikan program investasi Jokowi. Dengan berbagai rangsangan kemudahan dan ancaman bagi penghambat, maka investasi adalah segala-galanya. Program investasi Jokowi telah menjadi berhala pembangunan. Sudah menjadi rahasia umum, biasanya dalam investasi ada komisi, gratifikasi ataupun kolusi. Menguntungkan diri dan kroni. Tidak ada jalan lain untuk mengubah kultur sarwa materi dari rezim investasi, selain makzulkan Jokowi lebih cepat. Konstitusi memberi ruang untuk itu. Keberadaan Jokowi semakin terasa tidak bermanfaat. Bahkan terus membuat rakyat menderita. Kasus Rempang menjadi salah satu buktinya. Sebaliknya, makzulnya Jokowi akan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk pertama, Rempang kembali menjadi di bawah kekuasaan Ibu Pertiwi, dan pelaksanaan hak-hak kampung adat Melayu, kembali berjalan normal. Penggusuran tidak menjadi solusi dari pembangunan kawasan. Proyek Rempang Eco City, yang dikelola oleh PT Mega Elok Graha milik Tommy Winata, gagal dilanjutkan. Kedua, penjajahan oligarki dengan kendali dana RRC, ditinjau ulang dan mulai dibangun kemandirian berbasis kemerdekaan. Tanpa Jokowi, RRC kehilangan sandera untuk mengatur bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak terkecoh oleh iming-iming investasi, dan hutang luar negeri. Ketiga, kegagalan proyek Rempang akan berdampak pada penyelamatan IKN Kalimantan, dari tergerusnya prinsip kedaulatan negara. Makzulnya Jokowi, adalah langkah awal untuk evaluasi urgensi kepindahan ibu kota. Memulai paradigma pembangunan tanpa penggusuran dan kolonialisasi. Perlawanan Melayu Rempang, memberi inspirasi untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia, dalam memerdekakan negara dari penjajahan asing dan asing. Melawan rezim investasi yang tersandera, dan menjadi kolaborator dari kepentingan pemilik modal. Penzaliman atas rakyat harus segera dihentikan. Dimulai dengan pemakzulan Jokowi. Wakil-wakil rakyat harus disadarkan akan masalah serius ini. Demikianlah tulisan M. Rizal Fadilah, seorang pemerhati politik dan kebangsaan, yang berjudul, Kasus Rempang Bukti Jokowi Harus Dimakzulkan. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk mengingatkan. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan,
Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.